Bahkan Quarry sampai keluarin statement, bisnis yang nggak pakai AI itu bodoh banget. Berarti Gitcore kliennya Iya dong. udah mancanegara nih ya? Iya. Waduh gile. Kepengen jadi ini, jadi hacker-hackeran. Kayak Itu gitulah ya. kamu berhasil nge-hack apa nggak nih? Jangan apa dulu. Bisnis yang akan kita jalankan ini nanti, it's fully automated by AI. Kamu pede itu bisa dijalankan oleh AI. Pede banget kok. Itu saya sebagai founder yang punya bisnis, nggak ada orang yang bekerja. 3, 2, 1, CTA Creative Talk. 3, 2, 1, CTA Creative Talk. Bersama saya Yones Saori dan kali ini kedatangan tamu saya yang spesial, masih fresh from the oven, Zufar. Kasih tepuk tangan buat Zufar. Halo semuanya. Zo, Iya kok. kamu kan dari Jogja. Iya. Berarti hari ini baru datang ke tempat Quarry nih di Iya, Box nih. Quarry senang sih akhirnya bisa ketemu kamu karena dari kemarin ini kita kan by online Iya, terus by nih ya. online. By online. Zo ini ada kerjaan gini semua segala macam. Tapi mungkin di sini kan banyak yang belum tahu. Jadi Zufar ini adalah founder dari Gitcore. Iya, Yes. Gitcore. Nah, kemarin ini sesuai dengan visi saya di awal. Saya tuh udah masukin loh Zu. Jujur di target saya di 2026 ini tuh pengen ada 5 usaha bisnis Mau usaha bisnis. yang diinvest. Selain yang udah dari kemarin yang Iya. udah dibawa ke Om Deddy tuh. Kamu berarti usaha yang kedua yang Quarry invest. Nanti dikumpulin sampai 5 baru diketemuin lagi sama Om Deddy. Nah, jadi jujur senang banget bisa ngobrol sama kamu Zufar. Hari ini kita ketemu. Nah, hari ini tugasnya adalah saya akan menanya-nanya tentang apa yang udah kamu lakukan. Oke. Terutama di Gitcore. Oke. Ya. Nah, kalau kita ngelihat kenapa Quarry tertarik di your company di Gitcore ya. Yes. Karena jujur ngelihat awalnya tuh potensi AI. Ini menurut Quarry ya. Itu gila banget. Ya, bahkan Quarry sampai keluarin statement, bisnis yang nggak pakai AI itu bodoh banget. Setuju sih kok. Setuju banget. Kamu setuju? Berarti mau pendapat Quarry gitu? Setuju dong. Kenapa Zu? Kenapa? Soalnya satu pekerjaan nih, misal kita harus nyelesain selama 1 minggu, pakai AI 1 jam, 2 jam bisa kelar kok. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kan tadi kamu ngomong seperti itu ya. Dari Quarry sendiri jujur udah ngerasain karena kemarin kita udah berhasil membuat Jarvis. Ya, AI assistant khusus untuk semua partner Flux. Ya, dan sekarang kita udah tambahin lagi skillnya jadi 20 lagi ya. 20 lebih kali kok ya. 20 lebih ya. Iya. Gitu, dan terus kita update kan. Dan emang udah ngerasain banget perbedaannya. Tadinya belum pakai si Jarvis AI ini sampai yang udah pakai, wah itu semua partner juga udah pada ngomong bahwa mereka sangat terbantu banget. Riset, analisis kompetitor gitu kan. Terus habis itu juga ngitung engagement segala macam semuanya. Pokoknya mereka sangat amat terbantu gitu. Nah, tapi dibalik lagi ya Zu ya. Di perusahaan-perusahaan yang lain yang pernah bekerja sama dengan Gitcore ya, ada satu success story nggak yang apakah emang maksud gini, apakah semua perusahaan yang corporate yang gede aja yang bisa menggunakan AI atau justru perusahaan kecil juga bisa memanfaatkan AI Zu? Oke, kalau itu kita ada satu perusahaan kok. Ini sebenarnya malah bukan di Indo. Dia dari Australia kan. Dan kita sama perusahaan ini tuh since day one. Jadi dari mereka baru merintis, dari kita juga baru merintis. Dan itu udah jalan kita partneran selama 6 bulan. Tunggu bentar. Tadi kamu bilang kliennya dari Australia. Iya. Berarti Gitcore kliennya udah mancanegara nih ya? Iya. Waduh gile. Kayak gitu. Nah, itu Quarry suka banget tuh. Karena jujur di tahun ini juga Quarry punya target pengen dari seluruh unit bisnis ya, itu bisa mendapatkan klien dari luar negeri. Kita bisa jadi global. Masa dari luar doang menguasai kita juga bisa dong menguasai luar kan. Yes. Australia kamu udah masuk. Dari Australia kok, iya. Perusahaannya apa Zu? Dia itu mungkin nggak umum ya di sini ya. Dia itu tentang pet cremation kok. Jadi kalau misal hewan kesayangan kita mati, itu akan dikremasi lah istilahnya. Kayak gitu. Dan apa yang kita bantu di situ, kita bantu semua flow end to end-nya. Jadi dari awal
dari quotation di awal ketika hewannya itu mau dikremasi sampai di akhir di 1 tahun setelah dikremasi itu akan ada follow up terus Nah, dari si Celestials-nya kayak gitulah. oke. Tunggu. Jadi nama company-nya, maksudnya gini, Oh company-nya iya, pokoknya bergerak di bidang pet di bidang pet cremasi. cremation. Ketika dia mengajak Getcore untuk membantu secara AI, yang dibuat pertama kali itu apanya? Apakah chatbotnya ataukah automation workflow-nya ini? Saya masih penasaran sih, Yang ceritain. pertama dibuat itu automation-nya sih kok. Jadi kalau misal untuk di luar sana itu kan quotation by email itu sangat umum ya. Kalau di sini kan biasanya by WhatsApp atau apa kan. Oke. Kalau misal di luar tuh di Aus itu Hmm. by email Hmm. atau by call. Hmm. Call tapi bukan call WhatsApp, call yang call pulsa lah kalau di Oke, sini. oke. Kayak gitu. Jadi kita bantu mereka parsing data atau data yang masuk dari website atau dari telepon mereka itu kita masukin semuanya ke AI. Oke. Jadi dari data masuk kemudian itu nanti ada beberapa step tuh untuk kremasinya. Itu nanti udah bisa ke tracking semuanya kayak tracking inilah. Apa sih itu yang kalau kita kirim paket. Nah, itu nanti ada step-stepnya tuh trackingnya ini hari ini tanggal berapa. Nah, itu semua udah otomatis by AI. Sampai terakhir ketika abunya udah deliver ke customer itu 1 tahun setelahnya itu juga masih akan di follow up sama perusahaannya. Jadi pasti akan keep in touch sama perusahaannya kayak gitu sih. Dan itu semua yang keep in touch itu udah AI yang melakukan? Itu AI. Full by AI. Wow. Kayak gitu. Oke, tanya lagi Zu. Kamu waktu tanya si company ini, mereka tuh ada berapa orang? Di awal itu belum banyak sih kok. Paling sekitar 3 atau 4 orang. 3-4 orang. Tapi mereka sudah karena AI, jadi dia bisa memaksimalkan walaupun orang yang kerja cuma sedikit 3-4 orang. Tapi dengan AI dia bisa melakukan kayak banyak hal gitu tuh. Dia bisa melakukan banyak, apalagi tentang kita ngomongin masalah recurring task ya kok. Kalau misal pekerjaan itu dilakukan secara berulang-ulang kan pasti bosan kalau sama orang. Kalau sama AI bukannya bosan malah cepet dikerjainnya. Dan itu yang akan membantu perusahaannya kayak gitu. Oke. Tapi tanya nih gini nih Zo, mungkin banyak orang tuh masih berpikir AI yang sekarang ini tuh tidak lebih baik daripada manusia. Iya. Gitu. Mungkin kayak berasa human touch-nya, nanti kalau dibalas tuh kayak kaku gitu segala macam. Saya sebelumnya juga berpikir seperti itu. Gitu kayak karena saya juga sampai sekarang juga masih kadang kalau ada chat, contohnya misal beli tiket di salah satu OTA, paling males banget tuh kalau chatting sama sama botnya. Gitu kayak kaku banget, tidak menyelesaikan masalah gitu. Dan juga ditanya apa jawabnya apa. Iya, benar. Gitu kan. Lah, yang kamu buat di company yang tadi Australia itu pasti sama juga lah kayak gitulah. Enggak dong. Kalau yang kita buat itu kita personalize ke perusahaannya kok. Jadi biasanya perusahaannya balesnya gimana, gimana dia keep in touch sama customernya, itu kita aplikasikan ke si AI-nya. Jadi balasan yang tanya apa jawab apa udah nggak akan ada lagi. Dan itu semua data misal harga, kemudian berat dikalkulasi udah dihitungin sama AI-nya juga. Semuanya udah all in lah sama AI-nya. Gila ya. Jadi dia cukup dengan 3 orang saja, tapi seolah-olah kalau tadi saya ngeliat nih ya, AI membantu dari sisi logistiknya, yang ngaturin jemput-jemputnya. Terus habis itu yang memfollow up-nya ada di bagian adminnya misalkan. Terus habis itu bisa juga berarti yang ngitungin juga tuh termasuk. Ngitungin kalau misal hewan kan beda-beda ya beratnya. Kalau misal kita punya 20 paket dan juga beratnya hewan kita bagi 4, nah itu ada 80 harga kok. Kalau misal orang yang ngehafalin juga kan ribet pasti kan. Kalau sama AI ini segini udah pasti langsung. Kayak gitu sih. Oke. Wow, menarik juga ya Zu ya. Berarti benar-benar dengan AI itu bisa menggantikan banyak orang dong. Kita nggak mau ngomongnya mengganti sih kok. Kita ngomongnya membantu. Kayak gitu. Kalau misal mengganti, tapi saya gini serem loh Zu. Maksudnya gini ya, saya aja berpikir kayak langsung pas tadi kamu ngomong gitu kayak wow, berarti orang-orang nih kalau tidak punya skill yang beda, kayaknya segala sesuatu tuh udah bisa diatur sama AI. Iya pasti. Kalau misal skillnya cuma bisa ini dan dia nggak ngedevelop skillnya dia lagi,
ya AI juga pasti bisa skill itu. Ngapain aku pakai kamu? Di Kayak satu sisi sebagai pemilik perusahaan happy nih. ya. Wih, dengan satu AI bisa setara mungkin 5-10 orang. Tapi kan dari orangnya sendiri nih Zu, pasti akan berasa terancam gak sih gitu. Nah kalau misal kita udah mikir kayak gitu, berarti kita harus mikir, oh kalau misal kita terancam, kenapa nggak kita yang pakai si AI-nya? Kalau perusahaan ini aja bisa buat 5-10 orang dipakai sama AI, kenapa kita enggak? Kalau orangnya udah bisa mikir diri dia terancam, pasti akan ada self defense dari orangnya dong. Kalau misal dia pinter, pasti dia ngelakuin hal yang sama kok. Dan kita emang harus udah believe sih kalau AI ini emang udah future. Udah di future sekarang tuh emang zamannya udah AI. Iya sih. Berarti emang sesuai dengan visi Kohri di awal ya. Maksudnya gini Ju, saya dari Flux invest ke kamu nilainya cukup besar. Iya. Ya kan? Bukan kecil. Gitu. Kenapa? Karena saya yakin, saya sendiri pun believe banget bahwa AI ini bisa menjadi kekuatan yang tidak dimiliki oleh Creative Group Holding lain lah. Ya. Apalagi AI yang kita bangun ini bener-bener ada hasilnya, bukan cuma sekedar ngecap yang bla 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 bisa atau enggak. Udah, kamu udah proven gitu, bikin suatu workflow sampai klien di Australia mereka bisa terbantukan secara sisi bisnisnya. Berarti kalau dia sampai sekarang masih jalan sama Getcore, udah jalan ke 6 bulan, berarti emang benar-benar membantu di bisnis mereka dong ya. Dan dia dari awalnya cuma business to customer, sekarang udah sampai business to business kok. Jadi kita juga bantu mereka itu istilahnya nge-reach out. Kalau mereka kan kremasi ya, berarti butuh kayak kayak shelter gitu buat misal dari mereka ada yang mati dan mau di communal cremation, itu bisa sama mereka. Kita buatin satu sistem juga untuk mereka kan base-nya di Australia. Kita ambil satu suburb, namanya suburb tuh kecamatan satu kecamatan, kita list semua shelter-shelternya yang ada di situ, atau pet shop lah intinya kalau di sini. Kita ambil di satu data dan itu akan di email, akan dibales, itu udah sama AI-nya kita kayak gitu. Udah sampai situ. Oke. Wih, gila juga ya. Nah, Zu, kalau kita lihat ya, saya ngelihat background kamu tuh cukup menarik. Ya tadi kayaknya saya lupa ngulik juga gitu kan tentang kamu karena terlalu seru ngomongnya. Kamu tuh kuliahnya di mana? Dan ceritain dulu deh Zu. Mungkin dari ini dulu sih kok. Udah masalah coding kode gitu udah dari SMP kelas 7 kok. Jadi dari masuk SMP itu udah kode-kode gituan lah. Terus ya sempat namanya anak-anak kan nyoba kepengen jadi hacker-hackeran. Kayak gitulah ya. Kayaknya emang kalau coding tuh di hacker gitu ya Zu ya. Iya, dulu kayak gitu kok. Tapi kamu berasa nge-hack apa enggak nih? Wah, ada enggak dulu? Iya, ternyata beneran ada ya Zu. Ada kok. Itu cuma di film-film dong loh. Enggak kok. Yang kayak begitu-begitu. Dulu ada. Itu real kok. Dan waktu SMA ada pernah agak-agak nakal lah ya di SMA. Kan ujian pakai tes komputer gitu ya. Ya tipis-tipis gitu lah. Tipis-tipis kamu masuk ke sana kamu ganti. Kayaknya ada film siapa tuh waktu itu tuh gitu bisa diganti nilainya dari enggak, kalau saya enggak ini kok, bukan nilainya. Saya tahu user passwordnya gitulah. Jadi soalnya apa, jawabannya apa tuh udah tahu gitulah. Kayak gitulah. Cuma ya waktu dulu lah itu. Sekarang udah tahu batasan-batasan gitu. Tapi berarti kamu pintar ya Zu ya. Dari awal kamu emang udah jago di coding ini. Makanya enggak heran kemarin ini kan kita tektokan semua yang Kohri minta. Koko sih terus terang ya. Kayaknya mungkin kalau dikasih nilai 10/10. Maksud gini, 10 yang saya lontarkan ke kamu, selalu kamu ngomong bisa semua. Bahkan kemarin kita udah meeting presentasi ke perusahaan-perusahaan gede. Semua klien pada nanya kan. Kayak kemarin kita datang ke perusahaan salah satu brand kosmetik terkenal lah, gede banget lah itu. Itu gede banget sih Zo. Gitu kalau kamu ngeliat profil perusahaannya gila, itu mungkin dia nomor 1 di TikTok kali. Bisa jadi. Gitu pas kita presentasi, dia kan banyak nanya. Ingat gak kemarin kita itu, dia nanya kan bisa gini. Kita jawab bisa semua. Kita jawab bisa semua, iya. Kenapa kita jawab enggak? Kalau misal zamannya AI ini kok, kalau misal udah masuk ke logika kita, berarti itu bisa dibuat. Pokoknya yang makanya saya tuh sebenarnya masih berpikir
kok si Zu setiap saya ngomong apa aja bisa dan hasilnya emang bener gitu kan. Makanya nggak heran Jarvis yang Flux punya itu mau buat apa juga bisa. Iya. Ya kan itu canggih banget sih Jarvis itu, udah ngebantu anak-anak banget. Bahkan klien kemarin pas dia nanya, semua kamu job bisa ya Zu ya, berarti ya. Job bisa. Oke. Itu emang moto kita sih kok. Bisa gak? Bisa. Ya. Tapi kalau kita bilang secara tadi kan kamu bilang berarti kamu dari SMP kamu udah suka. Terus habis itu kamu kuliah jurusan S1 di Teknik Elektro. Bahas listrik. Nah, di Teknik apa Elektro. hubungannya listrik sama coding kenapa nggak masuk IT? Nah, itu apa namanya? Soalnya kalau di elektro ini dia ngecakup semua teknik. Jadi teknik apa namanya? Komputer itu juga masuk di elektro. Terus baru S2-nya ke spesialis di cyber security. Nah, yang ini yang menarik. Saya kan tahu kamu S2 cyber security. Gila, title keren bener nih. Itu ngapain sih Zu? Belajar apa cyber security? Cyber security kalau misal saya kemarin ya kok, itu kalau menurut saya masih ketinggalan sama AI sekarang sih. Kalau yang saya pelajarin kemarin, pelajarin cuma gimana sih data ini disimpan, gimana kita kalau misal ada di jaringan nih, gimana nge-secure jaringannya, datanya, kayak gitulah. Cuma di tesis saya kemarin kok, saya itu udah mau ngajuin tentang AI kok. Tapi sama dosen ditolak. Gara-gara dia itu belum proven sama AI-nya. Jadi saya mau ngajuin penelitian tentang AI itu ditolak. Jadi saya cuma buat tentang jaringan DevOps server gitulah. Bisa dibahasa manusia kan gak maksudnya gimana nih? Server lah kok intinya. Jadi apa namanya tesisnya tentang server. Cuma di balik server itu ya saya selipin AI dikit lah biar into di zaman sekarang kayak gitu. Oke. Terus habis itu masuk gini, setiap orang kuliah pasti kan outputnya itu ada di impact-nya di kerjaan-kerjaan yang kita lakukan. Kayak Kori dulu kuliah di DKV di BINUS, ya udah setelah lulus bisnis yang Kori jalankan itu adalah di desain grafis dulu, desain waktu itu. Ya kerjanya bikin-bikin logo, content profile, brosur at the time. Itu baru shifting seperti sekarang lah. Nah, ketika kamu lulus dari cyber security, apa yang bisa kamu lakukan Zu dari si ilmu ini ya? Nah, ilmu ini juga justru berguna banget di securing data kok. Kalau misal kita masalah bahas project dari company ini satu hal yang paling penting itu masalah data. Kalau misal datanya udah bocor atau datanya udah keambil sama orang, wah itu udah fatal banget kok. Jadi basicnya di cyber security itu kepakainya di masalah security network, security database di situnya sih. Tapi pernah ada kejadian kayak gini nggak sih Zu? Satu perusahaan atau apa yang kamu tahu nih ya, tiba-tiba tuh mereka kebobolan dan impactnya apa? Saya penasaran loh. Itu sejauh mana membahayakan? Kalau misalnya saya di desain grafis kan paling simpel gini, lu punya perusahaan kalau logonya jelek, ya pasti dipandang orang ini nggak bonafit nih segala macam, sesimpel itu kan. How about the cyber security? Ceritain coba. Paling ini sih kemarin kok yang bank kan apa namanya gara-gara satu karyawannya atau apanya gitu buka email, kemudian dia ada virusnya di situ. Nah, itu viral juga itu kan? Setahun atau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, dan itu setelah itu kepercayaan publik sama sahamnya bank itu udah anjlok parah kok. Segitunya sih kalau misal datanya udah bocor. Tapi maksudnya saya masih nggak habis pikir kalau flashback kejadian itu ya. Masa sih yang namanya sebuah perusahaan, apalagi kita ngomong bank gitu kan, mereka nggak kuat secara cyber security-nya, nggak mungkin banget gitu loh. Nah, masalah cyber security ini itu tuh ada di luar sama ada di dalam kok. Kalau di luar kan bisa diakses sama publik. Hal-hal yang bisa resolusi. Cuma kalau misal kita bukanya email itu dari laptop kita dan itu ke connect ke server-server segala macam, itu bisa nyerangnya dari dalam kok. Jadi itu kalau di luarnya udah bagus tapi di dalamnya kurang bagus, ya hasilnya nanti pasti ada celah. Dan kita nggak bisa bilang sistem itu 100% inilah 100% secure, itu nggak bisa. Pasti nanti ada celah. Jadi kita tetap harus namanya itu pen testing, penetration testing. Itu kayak kita harus ngebobol website kita sendiri. Kita itu mungkin bisa lah. Iya, ibarat kata masa kita gimana maksudnya? Emang bisa begitu tuh? Itu malah hal yang wajib. Ibarat kata kita main catur nih, tapi lawan diri kita sendiri. Lah kan kita udah tahu kita mau ngapain ke depannya. Kita udah tahu balasannya apa. Nah, justru itu kok. Kalau misal kita tahu strategi kita apa dan kita tahu cara penanggulangannya, nah di situ yang kita aplikasikan. Kalau misalnya kita nggak tahu, nanti malah orang yang tahu.
Kayak gitu Oh sih. gitu. Iya. So, dengan skill kamu ya yang udah S2 dan cyber security ini, kamu bisa mencegah semua perusahaan-perusahaan supaya tidak terjadi kejadian seperti itu gitu. Ya hopefully sih kayak gitu kok. Nah, itu yang masuk gini, Zu. Kamu udah punya specialty di sini ya. Berarti secara nggak langsung Flux Creative Universe pun juga punya kekuatan apa yang udah kamu punya kan. Yes. Kita juga bisa menjadi kekuatan bagi semua klien-klien yang dipegang sama Flux Iya. Creative Universe untuk mencoba memperkuat cyber security-nya mereka dong. Iya. Ya walaupun klien-klien Flux semuanya corporate gede nih. I don't know mereka Ya mereka biasanya udah punya tim. mereka pasti udah punya tim lah gitu. Tapi setidaknya kita bisa punya kekuatan ini juga untuk mensupport cyber security-nya mereka juga lah ya Zu ya. Ya bisa lah kok. Tapi kalau yang kamu jalanin sendiri pernah nggak ada case? Tadi kan yang Australia dia mulai dari nol kan. Iya. Kamu bantu secara work automation, workflow-nya semua sampai hanya dengan orang dikit tapi bisnis bisa running. Nah, ada nggak yang fokus ke cyber security ini? Misal kau tadi dia kebobolan, dia begini-begini, terus habis itu kita rubah and then jadinya sekarang udah aman. Pernah kejadian? Nah, Ada? kalau misal sekarang masalah bahas tentang AI-nya ini belum ada kok. Cuma dulu kan saya juga buka bikin web gitu. Nah, itu udah sering kok. Dari web kebobolan. Soalnya web kan diakses publik. Dan kalau misal kita bahas AI yang saya ke customer itu kan diakses secara bisnis. Jadi nggak open to public. Jadi kayak gitu. Kalau misal dulu kita punya web terus kita publish itu banyak diserang kayak gitu kok. Jadi penanggulangannya di situ udah pernah lah kalau misalnya ada serang kayak gini penanggulangannya gimana, serang kayak gini penanggulangannya gimana. Dan sekarang bersyukurnya sih gara-gara AI-nya ini tuh maju terus di develop terus. Semoga sih nggak ada sih kok. Oke. Wah, seru juga ya, Zu, ya. Bisa se-impactful itu berarti ya. Iya. Nah, kalau misalkan saya ngeliat lagi ya, Zu. Sekarang ini kan dari kemarin kan the first saya kontak kamu itu kan gara-gara saya pengen bikin satu sistem yang bisa dipakai sama anak-anak Flux untuk ngecek jumlah views lah. Ya, kan kamu lihat kan kerjaan kita banyak banget kan, Zu. Banyak banget kok. Kita biasa bikin viral buat setiap klien-klien kita satu project aja itu bisa sampai 100 video. Ya, makanya itu kan burden banget tadinya tuh untuk bisa dapetin jumlah views. Saya tadinya manual, sekarang anak-anak happy banget. Partner saya semua pada kok thank you kita dikasih fasilitas ini gitu. Hanya dengan kita taruh Google Docs-nya aja sejak udah bisa langsung ngisi kan. Langsung ngisi gitu. Ini dashboard-nya juga udah kelihatan kan. Bagi saya itu powerful banget. Nah, ini kan semua bisa dilakukan karena keluar AI baru namanya OpenClaw. Itu sebenarnya bukan AI kok, itu sistemnya namanya OpenClaw. Ya, nah dengan dia ada baru ini, itu kan jadi game changer kan, buat semuanya kan. Nah, pertanyaan gini Zu, sejauh mana sih OpenClaw ini bisa kita utilize? Sejauh gimana dari kreativitas kita kok, dari gimana kita berpikir, gimana logika kita itu bisa kita aplikasikan ke si OpenClaw-nya ini. Selama itu masuk akal, selama itu masuk ke logika, dan itu flow-nya bisa kita jelasin. Kalau misal sekarang kan kita udah istilahnya nggak perlu ngoding lah, kita ngobrol sama si AI-nya. Kebanyakan kita ngobrol, AI-nya akan lebih pintar kayak gitu. Jadi gimana kita bisa ngejelasinnya ke AI-nya dan itu nanti AI kita akan lebih pintar situnya. Kalau sekarang eranya saya sebutnya itu sebagai vibe coding ya. Vibe coding. Jadi coding tapi sambil vibing lah ya. Iya, benar. Kayak tadi saya juga bikin postingan, bikin desain segala macam itu. Bahkan tadi ada satu kerjaan key visual dari klien udah jadi visual utama, saya tinggal ngomong aja ke AI, tolong dirubah jadi 10 ukuran, portrait, landscape, GDN segala macam semua dia berubah. Ya walaupun masih error ya, barcode-nya tiba-tiba taruh di bawah. Tapi saya dengan ngomong aja saya bilang kayak ini jangan taruh di bawah, ini taruhnya di kanan. Terus habis itu dirubah segala macam semua, suddenly jadi. Gitu, tanpa harus kita ngebuka Photoshop atau apa gitu. Just ngomong doang gitu. Berarti emang sudah perkembangannya sejauh itu gara-gara si OpenClaw ini gitu maksudnya. Iya, kalau misal dulu kok 2022 nih AI itu masih bayi. Kalau sekarang dia udah jadi sekretaris kok. Wow. 3 tahun kok. 3 tahun. Dan tahu nggak kenapa namanya OpenClaw kok? Tahu. Nah, claw itu kan capit ya. Nah, jadi AI yang punya tangan kok OpenClaw tuh. Kayak gitu. Iya, makanya kayak gitu. Pantes saya bingung kenapa namanya OpenClaw ya gitu. Ternyata claw itu berarti kayak tangannya punya capit. Iya, punya capit. Jadi nggak cuma dia cuma chattingan, tapi dia bisa ngerjain tas soalnya punya tangan. Kayak gitu.
Saya tuh emang beneran interest banget Zu. Di target saya kan selain tadi saya bilang saya mau invest di 5 bisnis lainnya lagi, itu yang untuk kerjaan. Kalau untuk pribadi saya Zu, saya tuh udah tulis saya pengen bisa ngulik AI lebih dalam. Yang ngulik nggak berarti harus jago gitu kan, tapi setidaknya tahu informasi-informasi soal AI seperti ini gitu. Nah, balik lagi ke yang pas saya invest gitu Ju, tadinya kan saya kan mau mencoba untuk sendiri Zu. Saya tuh udah coba ngulik open cloud 2 minggu Zu. 2 minggu saya benar-benar fokus bagaimana bisa menyelesaikan masalah lewat si AI ini. Saya coba sendiri ternyata susah Zu. Udah ada tuh Zu nomor 1. Oke, itu saya sempat cerita kamu kan masih error, masih dipanggil suka salah gini segala macam. Dan akhirnya pas ketemu kamu saya ceritain semua ide-ide saya, akhirnya kamu bisa menerjemahkan kan. Iya, ternyata emang tidak segampang itu ya Zu ya. Emang nggak segampang itu kok, dan karena itu cita-cita kita GetCore tuh jadi AI consultant kok. Itu. Ini menarik, AI consultant. Mungkin boleh dibilang AI consultant kita bisa disebut sebagai pertama kali ya Zu ya. Di Indo bisa jadi sih kok, yang emang fokusnya ke AI consultant. Oke. Berarti GetCore dan Fluxative Universe menjadi satu-satunya company sebagai AI consultant pertama. Jadi kita bisa menyelesaikan apapun permasalahan dari bisnis kalian. Gak cuma bisnis, apapun itu apa deh, aja misalnya kita bisa selesaikan lewat menggunakan AI. Wow. So jadi buat perusahaan yang lagi ada masalah, pusing semua segala macam, kayak tadi kan pagi saya udah meeting. Setelah saya masuk di bagian kreatif dari Fluxative Universe, saya akan ngeberesin di bagian yang finance dan HR menggunakan AI. Gitu. Banyak banget tadi anak-anak pada cerita kan, maunya gini begini, dan balik lagi selalu kita jawab bisa beresin gitu. Nah, menurut saya Zu, emang udah saatnya sih ketika saya sudah tahu kemampuan AI seperti ini, saya emang jujur pengennya semua perusahaan itu bisa menggunakan AI untuk membereskan permasalahan mereka. Ya. Nah, apalagi kan kita baru berapa bulan berarti si open cloud ini ada Zu? 2 bulan sih kok. 2 bulan kan. Dan kalau Koko tahu ya, apa namanya? Ada satu platform tuh namanya GitHub. Itu tahu kan. Jadi GitHub tuh punya star dan punya star lah. Jadi pemrogram kan punya bahasa kok. Betul. Nah, open cloud ini selama 2 bulan udah ngelebihin bahasanya ini kok secara trendingnya kok. Jadi gimana? 2 bulan ngelebihin bahasanya. Jadi misal bahasanya itu punya star tesnya 2 juta. Si open cloud ini selama 2 bulan startnya udah 3 juta kok. Jadi dia trendingnya itu naik tinggi banget. Kayak gitu sih. Oke. Zo, kan kalau kita ngeliat, setahu saya GitHub itu adalah tempat kumpulan para developer, para yang coding gitu, dia kan bisa kasih tahu kan, saya bisa ngeluarin ibarat kata saya ciptain jurus buat ini, ciptain jurus buat ini. Nah, itu ditaruh di GitHub. Dan kita bisa tinggal copy paste. Gitu. Kayak kemarin kan saya nambahin ke Jarvis ada skill tuh? Ada 30 skill itu. Ada tambahin baru, ada SEO, bahkan SEO aja pun sekarang udah Jarvis yang kerjain. Ya, dia udah tahu settingannya semua segala macam. Bikin kopi pun mereka udah pakai kopi yang canggih banget gitu. Itu hanya sekedar kayak kita ngasih kodenya ditaruh ke sana kan. Kasih linknya malah. Ya, kasih linknya. Kayak kemarin kan. Jarvis update skill kamu dari link ini. Habis itu dia pelajarin langsung. Gitu. Tapi ada lagi nggak sih? Itu kan yang kemarin gara-gara Cory kan ngeliat, akhirnya Cory tanya kamu kan, kita bisa tambahin Jarvis ini nggak sih? Tapi kan kamu karena lebih ada di industri ini, ada nggak satu skill yang menurut kamu nih keren banget? Mungkin banyak orang yang nggak tahu atau Cory juga nggak tahu. Ada nggak Zu? Kayak kok ternyata si open cloud nih bot tuh bisa dibikin kayak gini. Ada nggak sih Zu? Yang benar-benar yang terupdate di GitHub gitu misalnya? Update di GitHub. Bisa apa dia? Aduh, kayak gitu susah soalnya bisa semua kok. Bisa semua dia. Oke. Kamu ngomong nggak kepikiran gitu. Kita kan lagi ngedevelop sesuatu yang keren banget, jangan kita publish dulu. Tapi ini sebenarnya nih Zu, kenapa saya mau menjalankan ini? Ini tuh sebagai tes saya buat kamu loh Zu. Kamu lihat kan dari mereka saya bilang Zu bisa gini nggak, bisa gini nggak. Bahkan saya sudah berpikir bisnis yang akan kita jalankan ini nanti. Saya kepengennya ini nggak ada orang sama sekali yang bekerja. It's fully automated by AI. Ya, jadi nggak ada operasional yang kita keluarin buat orang-orangnya semua. Tapi ini bisnis bisa jalan atau enggak.
Dan semuanya itu saya udah pikirin, nanti dia yang memarketingkan ini bisnisnya sendiri, dia yang ngurusin finance-nya sendiri, dia yang menjadi operasional sendiri, dia yang meng-QC sendiri semuanya. Itu kan permintaan saya dari awal kan. Kamu pede itu bisa dijalankan oleh AI. Pede banget kok. Pede banget itu. Ini sih gila banget sih maksudnya ini pas udah di launch nanti dan bener bisa ngeselin itu, saya sih pasti akan bangga banget sih. Kayak mungkin jadi satu-satunya CEO, saya sebagai CEO, saya sebagai founder yang punya bisnis nggak ada orang yang bekerja. Mungkin nanti secara omset net profit 95% kali ya gitu. Karena tapi jujur saya masih belum percaya sih karena kan belum kelihatan nih hasilnya. Kita masih dalam buat. Nanti pas udah di launching baru akan kelihatan. Bisa nggak hasilnya? Kalau ini bisa, keren banget itu. Gitu kan benar-benar bisa tanpa orang Terus abis itu gue nanya orang apa? Orang yang make aja kok. Takut sih sebenarnya kalau beneran bisa sampai beneran ini bisa terbukti works. Kaget banget sih. Karena memang sudah secepat itu ya perjalanannya ya. Cepet banget kok. Kalau misal kemarin kan AI artificial intelligence kok. Setahun 2 tahun akan berubah jadi AGI. Artificial Generative Intelligence. Jadi kecerdasan yang kalau misal artificial intelligence kan kecerdasan buatan. Itu mirip masih di bawahnya manusia. Kalau AGI itu nanti akan setara sama manusia kok kecerdasannya. Dan itu yang lagi di develop sekarang. Siapa yang develop? Ya OpenAI, Anthropic, Claude. Maksudnya si AI-nya mendevelop sesuatu untuk diri mereka sendiri gitu kah? Secara bahasa manusianya? Iya. Secara bahasanya gampangnya kayak gitu sih kok. Iya. Kayak gitu. Dan sekarang kan kalau misal perusahaan yang emang buat AI kayak OpenAI, kayak Claude gitu kan, dia akan ngembangin dia ngebuat AI-nya dia itu ya by AI-nya yang kemarin. Kayak gitu. Jadi nanti ketika AGI ini udah launching, wah itu akan game changer banget. AGI namanya. Artificial Generative atau Generate apa gitu, Intelligence. Wow. Jadi kecerdasan yang sama kayak manusia. Oke. Jadi makin takut. Waduh. Kalau udah, maksudnya sekarang aja tuh beneran, kemarin saya udah ngomong maksudnya salah satu yang sudah terkena impactnya itu adalah ilustrator gambar kan. Iya. Ya saya sempat ngomong di podcast sebelumnya. Dulu tuh Flux ketika ngasih ide berupa storyboard, itu tuh ada ilustrator yang gambarin. Set digambar tangan. Ya, dan yang WA ke saya itu nggak cuma 1-2 orang. Maksudnya gini, kalau cuma 1 orang berarti tadi ya udah dia aja lagi aja yang kena kali. Tapi udah banyak banget, ada sekitar 10-an tuh WA ke saya, mereka nanyain kerjaan. Kok ada kerjaan storyboard lagi nggak? Gue bilang kita udah nggak pakai. Gitu, kita semuanya udah full. Bahkan ketika standar Flux sekarang ketika kita bikin presentasi ke klien, ibarat kata klien tuh ketika kita kasih ide, itu ide yang mereka akan lihat video komersial itu udah persis kayak jadi syuting. Ya, bayang kok. Iya. Gitu. Jadi buat apa lagi ada pakai ilustrator apa segala macam. Oh, we can create like that. Kalau dulu kan pusing kan, gimana cara bikin ini ya. Misal tiba-tiba kita mau bikin ada orang lagi kejar-kejaran lari, ya sekarang tinggal dibuatnya udah jadi gitu. Itu aja udah banyak yang kegerus Itu kalau misal orang yang kegerus tuh orang yang denial sama AI sih kok. Orang yang denial sama AI. Kita harus ini sih, kita harus believe kalau misal AI ini tuh ada buat ngebantu kita. Bukan buat nge-replace kita. Gitu. Kalau misal kita masih denial, ya mau nggak mau ketinggalan. Gitu. Yang kamu ngomong tadi ya, that's why kenapa saya di Fluxative Universe juga invest ke Getcore. Karena saya juga pengen setiap ini privilege kalian bekerja sama dengan Fluxative Universe. Ya, mereka semua akan mendapatkan support dari kita dari sisi AI ini. Ya, makanya nggak heran dari kemarin pas saya ketemu saya tanya, ada problem apa nggak yang bisa diselesaikan lewat AI? Gitu. Kemarin pas saya syuting, saya satu campaign gede, saya juga ngomong, Pak, ada butuh apa? Dia bilang gini, saya butuh ini buat bisa ngecek kompetitor analisis secara detail. Terus saya kasihkan, nih Bapak coba pakai gitu. Dan ternyata dia cerita, itu detail banget bisa dikasih.
Bisa. Sampai akhirnya dia bilang nanti saya bawa ini ke atasannya dia supaya dia bisa bahas lebih detail lagi sejauh mana AI bisa dipergunakan untuk mensupport mereka. Iya. Nah jadi bagi saya privilege setiap klien-klien Fluxative Universe pun juga bisa mendapatkan fasilitas Ya. sih. Karena bagi saya emang ya tadi kamu ngomong kita nggak bisa menolak si AI nggak ini bisa kan. denial AI ini kok. Oke. Udah too powerful. Oke, Zo, kamu kan dari Jogja. Ya. Ya. Sekarang kalau saya tanya balik ya, orang-orang di Jogja itu memang udah bisa ilmunya setara dengan Jakarta Izu ya? Belum kok. Yang denial tuh masih banyak kok. Itulah kenapa kita based on-nya di Jogja. Jadi buat apa namanya yang mau emang terjun into AI itu ya sama kita di Jogja. Kita juga salah satu. Kamu orang-orang yang di Jogja itu lebih banyak yang emang freak tentang AI dibanding di Jakarta gitu. Bukan freak sih. Apa namanya? Denial sih. Oh, yang denial justru. Denial kok. Soalnya di sana itu apa namanya? Di sana itu misal kita kasih ChatGPT gitu kok. Itu belum semua orang tahu kok. Oke. Ya, tapi kalau saya kan di Jogjanya bukan di Jogja yang Jogja kotanya ya, masih di Jogja pedalamannya lah, kayak gitu di kabupatennya kayak gitu. Kalau misal di lingkungan saya kayak gitu kok. Jadi kenapa ya di Jogja itu kalau misal Jogja kan juga istilahnya kota pelajar kan? Yes, benar. Kota pelajar. Kalau misal kita bisa apa namanya narik anak-anak mahasiswa buat belajar dari Gatecore atau dari kita, itu nanti akan bisa nge-spreading tentang AI-nya lebih luas kok. Kayak gitu. Oke. Tapi menurut kamu kenapa nggak nyari dari orang-orang Jakarta justru maksudnya? Di Jakarta kenapa ya? Enakan di Jogja sih kok. Enakan Jogja ya? Iya. Udah dari lahir di sana lah. Udah dari sana berarti ya? Iya. Ya tapi berarti orang Jogja juga ada yang pintar-pintar juga dong pasti dong. Ada. Yang emang hatam di situ kan? Banyak kalau itu banyak. Saya dulu pernah bikin bisnis game soalnya bisnis game. Iya, waktu eranya game online, saya pernah punya bisnis game. Dan pas datang ke Jogja, itu isinya orang-orang waktu saya datang ke kemana gitu kan, bikin acara di salah satu kampus. Itu orang Jogja semua datang, hebat-hebat mereka semuanya sih. Ya. Kalau perusahaan-perusahaan di Jogja tuh ini kok, apa namanya? Dia itu perusahaannya kayak cuma perusahaan rumahan, cuma kayaknya udah dari Amerika, udah dari Jerman kayak gitu kok. Kita sih bangga banget ya, maksudnya ya bisa sampai impian saya pokoknya gitu Zo. Saya pengen nanti kedepannya Gatecore itu bisa dapat klien dari luar-luar lagi ya. Kori udah dapat beberapa klien dari luar negeri. Pengennya kita juga bisa unjuk gigi itu ke sana. Bisa. Ya, saya yakin kita pinter. Salah satunya bisa. kamu. Ya. Otak kamu yang semuanya kita ngomong bisa. Gitu, tidak ada yang nggak bisa kayak gitu masih Zufar mah. Ya, kita lihat moga-moga dari kita Zu bisa bawa dampak bagi yang luar sih Zu. Hopefully kok. Ya, nah dari kamu sendiri Zu, ini kan Gatecore udah menjadi bagian dari Fluxative Universe. Kepengennya kamu dengan kekuatan Fluxative Universe itu harapan kamu apa sih Zu gitu loh? Harapan kita sih sebenarnya buat Indonesia tuh melek banget tentang AI kok. Indonesia melek AI, Gatecore tercapai. Ya, kayak gitu. Ya, berarti sama ya. Saya kemarin juga ngomong kan, apa yang Fluxative Universe lakukan itu sebenarnya tuh kalau kesamaan tadi yang kamu impikan itu satu katanya impact. Bagi saya hidup itu nggak cuma sekedar kita mendapatkan, tapi kita harus bisa kasih impact. Berarti kamu pengen dengan si Gatecore menjadi bagian dari Fluxative Universe ini, kita bisa bawa impact gitu ya Zu? Iya. Ya. Gitu. Kori yakin sih Zu, maksudnya dengan kekuatan Fluxative Universe dan kekuatan Gatecore, which ada kamu sebagai founder dan satu lagi winner, skill kamu juga yang sudah kamu hatam di sini, mestinya bisa membawa perubahan untuk Indonesia sih Zu. Yes, akan kita usahakan terus itu. Ya. Moga-moga masuk gini kayak unit bisnis Kori yang lain di drama TikTok, seneng juga kita bisa dibawa ke luar negeri untuk melakukan sebuah promosi ke sana gitu.
Terus juga brand-brand yang kita buat juga bisa jadi audiens dapat lebih luas juga dengan si Dama TikTok ini. Begitu juga dengan harapan Kori juga, dengan ada GetCore kita juga bisa melakukan sesuatu impact ya untuk Indonesia. Mungkin kita juga bisa buat campaign gini kali Zu. Kan banyak tuh yang ketipu gitu karena kamu di cyber security gitu. Apakah kita bisa buat sesuatu gitu misalnya supaya orang-orang juga nggak ketipu, tapi kayak susah itu ya. Itu dari ininya sih kok, dari kesadaran masing-masing gitu mah. Masing-masing ya Zu ya. Iya. Kira-kira menurut kamu ada apa nggak yang kamu mau coba sampein ke yang nonton nih tentang AI gitu misalnya, atau knowledge apa boleh nggak coba sampein? Apa ya? Ya kalau misal AI ini jadi apa namanya? Kalau misal kalian merasa AI ini jadi penghambat, segeralah sadarlah biar AI ini jadi penunjang kalian untuk melakukan sesuatu. Itu aja sih. Widih, Kori tajemin lagi nih ya. Kalau di versi Kori ya, kreatif itu ibarat kata otak. Iya. AI itu Kori ibaratin dengan otot. Kamu bayangin, otak doang bekerja, nggak pakai otot, nggak bisa maksimal. Iya. Begitu juga sama. Kita cuma ngandelin otot. Woi, ibarat kata bangun rumah kuat ngangkat ini, tapi kagak pakai otak, kagak jadi rumah. Kagak jadi rumah, nggak ada pondasinya. Iya, nggak ada gitu. Jadi bagi Kori ya, prinsip Kori adalah kreatif itu otak, AI itu otot. Ketika otak sama otot bersatu, hasilnya bakal jadi luar biasa sih. Itu yang Kori percaya sih. Ya moga-moga semua yang nonton mereka matanya terbuka, mereka belajar tentang AI. Harus gitu ya. Dan setiap perusahaan yang ada masalah apapun itu, ingat kita sebagai AI consultant ya. Yes. Gitu kan. Jadi GetCore siap menyelesaikan semua permasalahannya. Silakan konsultasi, diskusi dulu gitu. Apapun ceritanya pokoknya nggak usah malu. Ibaratnya kita sebagai konsultan dokter, buka semuanya, kita kan kasih obatnya. Begitu kan Zu ya? Betul, kayak dokter AI lah. Cakep. Ya udah, kira-kira itu aja. Zu, thank you banget kamu udah bagi tentang knowledge kamu. Cyber security keren sekali. Nah, pokoknya harapannya dengan GetCore kita bisa bawa dampak untuk Indonesia apapun itu. Zu, kita gunakan skill kita terutama dari sisi AI bisa bawa impact lah. Ya, harus itu. Kalau begitu. Sekian, dan jangan lupa untuk di-subscribe CTA Creative Talk by Auriflux. Bye-bye.